Nah, pakaiannya iman itu adalah takwa. Iman itu adalah modal, sedangkan takwa itu adalah pakaiannya, keuntungannya. Orang yang beriman kepada Allah tetapi dia kada bertakwa kepada Allah, maka itu laksana sesuatu yang bertelanjang, yang tidak ada bisa menjaga terhadapnya. Iman yang tidak diberi pakaian dengan takwa, maka iman itu akan melemah. Iman itu akan lemah. Tiap hari makin lemah, tiap hari makin lemah, tiap hari makin lemah, akhirnya mati. Iman sebelum orangnya mati. Nah, supaya iman ini selalu hidup, supaya iman ini selalu berkembang, supaya iman ini selalu berkualitas, maka mesti dibaringi dengan takwa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis yang ke-27. Istiqamah dalam berbuat taat. An Abi Amrin wakila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anha ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim rawahu Muslim. Artinya daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kunyah dari Sufyan itu ada yang mengatakan Abi Amrin, ada yang mengatakan Abi Amrah. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah bagiku wahai Rasul, artinya nasihat akan daku. Dalam Islam ini satu perkataan yang kukuh, sehingga aku tidak perlu lagi untuk bertanya kepada siapa selepas itu. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah wahai Sufyan, aku beriman dengan Allah. Kemudian tetaplah atas keadaan itu, istiqamah. Jadi hadis ini ada dua nasihat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan. Yang pertama, dum ala imanika billah. Yang pertama, nasihat Nabi, kekallah engkau atas berimannya engkau dengan Allah itu. Kekallah engkau atas beriman dengan Allah. Artinya jaga iman, tambah iman, dan kuatkan iman sampai engkau meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian Nabi kita berpesan lagi yang kedua, istiqamah engkau. Istiqamah itu bermacam-macam para ulama hadis yang mensyarahkan, menjelaskan apa yang dimaksud dengan istiqamah.
Ada sebagian yang mengatakan bi an taf'alal ma'murat wa tajtanibal munkarat atau manhiyat fi kulli ahwalik, bahwa engkau perbuat segala yang disuruh Allah dan jauhi segala yang dilarang oleh Allah fi kulli ahwalik, pada tiap-tiap keadaan engkau. Nah, itu yang disebut dengan istiqamah. Arti istiqamah itu ringkasnya takwa kepada Allah dalam tiap-tiap keadaan, taat kepada Allah dalam tiap-tiap keadaan dan dimanapun berada. Iman kepada Allah. Nah, iman itu al-iman yarnabi uryanun. Iman itu bertelanjang. Iman itu ada telanjang. Walibasuhu at-taqwa. Nah, pakaiannya iman itu adalah takwa. Iman itu adalah modal, sedangkan takwa itu adalah pakaiannya, keuntungannya. Orang yang beriman kepada Allah tetapi dia kada bertakwa kepada Allah, maka itu laksana sesuatu yang bertelanjang, yang tidak ada bisa menjaga terhadapnya. Iman yang tidak diberi pakaian dengan takwa, maka iman itu akan melemah. Iman itu akan lemah. Tiap hari makin lemah, tiap hari makin lemah, tiap hari makin lemah, akhirnya mati. Iman sebelum orangnya mati. Nah, supaya iman ini selalu hidup, supaya iman ini selalu berkembang, supaya iman ini selalu berkualitas, maka mesti dibaringi dengan takwa kepada Allah. Kita menuntut ilmu itu memperkuat iman. Kita sembahyang 5 waktu memperkuat iman. Nah, kita melakukan zikir memperkuat iman. Nah, sebaliknya bila kita berbuat maksiat itu melemahkan iman. Berbuat maksiat lagi iman tambah lemah lagi. Maksiat lagi iman tambah lemah lagi. Kebanyakan maksiat akhirnya imannya hilang sebelum orangnya hilang dari dunia ini. Nah, makanya disebutkan bahwa dosa-dosa itu membawa kepada mati tidak beriman. Orang kebanyakan berisi dosa, akhirnya imannya habis. Jadi matinya kada lagi membawa iman. Nah, jadi perintah Nabi kepada Sufyan ini, pertama engkau beriman kepada Allah, yang kedua istiqamah. Artinya apa? Takwa kepada Allah dalam tiap-tiap keadaan dan dimanapun berada. Istiqamah artinya menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya. Takwanya kepada Allah itu kada berubah. Nah, itu bagian dari istiqamah. Orang yang waktu miskin takwa kepada Allah, begitu dia kaya dia hilang takwa kepada Allah. Seperti sahabat Nabi Sa'labah, dia takwa kepada Allah waktu miskin, kada pernah ketinggalan majelis Rasulullah, kada pernah ketinggalan sembahyang berjamaah lawan Rasulullah waktu dia miskin. Sudah dia kaya, dapat harta yang berlimpah ruah, maka akhirnya Sa'labah ini hilang ketakwaannya. Nah, itu ngarannya takwanya itu kada istiqamah. Ada orang yang lagi sugih, lagi nyaman, takwa kepada Allah. Lagi sugihnya penyembahyang, lagi sugihnya sosial, lagi sugihnya takwa kepada Allah. Nah, begitu bangkrut, begitu miskin, akhirnya sembahyang kada lagi, umpat permainan, umpat berjudi.
melakukan hal-hal yang jalan kada baik untuk mencari kaya pulang. Nah itu ngarannya kada istiqamah. Padahal istiqamah itu adalah takwa kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sihat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya. Takwanya kepada Allah kada berubah. Nah itu istiqamah. Yang kedua, istiqamah itu takwa kepada Allah dimanapun berada, baik dalam rumah, baik di luar rumah, baik di luar kampung, baik di luar negeri, dimanapun ia berada, takwanya kepada Allah itu kada berubah. Banyak orang yang dalam rumah bagus, begitu keluar rumah sudah kada bagus lagi. Banyak orang yang di kampung bagus, sudah keluar kampung kada bagus lagi. Banyak yang di luar kampung bagus, sudah keluar negeri kada bagus lagi. Nah ini kada istiqamah ngarannya. Padahal istiqamah itu mestinya dimanapun dia berada, takwanya lawan Tuhan itu tetap ada. Baik dalam keadaan seorangan kada ada orang melihat selain Allah, ini tetap takut kepada Allah. Di tengah orang banyak pun takwa kepada Allah. Nah itu yang diperintahkan Nabi tadi, summastaqim, kemudian engkau istiqamahlah. Hadis yang ke-28, kelebihan sifat malu. An Abi Mas'ud Al-Badri Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Daripada Abu Mas'ud Al-Badri. Al-Badri itu artinya orang yang ikut perang Badar. Sahabat-sahabat Nabi nang puluhan ribu itu, nang mana umpat perang Badar itu mereka orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dijamin dapat ampunan Allah, orang-orang yang dijamin masuk surga, orang-orang yang perang Badar tuh, termasuk Abu Mas'ud ini Al-Badri. Sebanyak 313 orang sahabat nang umpat perang Badar itu semua sahabat nang tinggi kedudukan di sisi Allah. Ngaran sidin Uqbah ibnu Amrin radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau sudah tidak malu, bila engkau sudah tidak malu, maka buatlah apa yang engkau suka. Bila engkau sudah tidak malu, maka buatlah yang engkau suka. Ada beberapa macam yang mensyarahkan hadis ini. Sebagian ada yang mensyarahkan bahwa hadis ini adalah sebenarnya tahdid, ancaman. Bila ikam sudah kada supan lagi, gawi jenapa na ikam hendak. Nah, maksudnya kalau orang itu punya sifat malu, maka tentu dia berbuat sesuai aturan. Bila orang ada sifat malu, maksud malu itu lain lawan penyupan, lain lawan penyupan. Nah penyupan itu kada bagus. Itu orang pengecut. Penyupan itu kurang lebih lawan penakutan. Maksudnya malu ini adalah satu budi pekerti, khuluq. Budi pekerti ya ba'asu yang mendurung ala tarkil kabih, meninggalkan perbuatan jahat, wa fi'lil malih, dan memperbuat yang baik. Nah itu malu nang bujur. Nya supan membuat kada baik.
Nah ini nang bujur-bujur malu. Amun sopan berbuat baik, nah itu lain malu ngarannya. Disuruh orang azan, macam azan yang sopan bang, nah penyupan itu ngarannya lain malu nang bagus. Bila disuruh berbuat baik tuh sopan, itu lain malu nang bagus. Malu nang bagus itu adalah malu nang mencegah kita berbuat kada baik. Misalnya orang ke masjidan, orang ke musallaan di kampung nih, orang ke langgaran sembahyang ini kada supan. Nah itu kada bagus ngarannya. Jakanya supan orang ke langgaran lah. Orang mengajian seorang kada supan seorang. Nah ini ngarannya malu nang disuruh. Supan berbuat nang kada baik. Supan meninggalkan perbuatan nang baik. Bila orang yang sudah hilang malu, nya berbuat apa aja mau lagi. Buat apa masalah orang handapnya kada sopan kamu ke rumah. Bebinian nang kada baik tuh, kada bakarudungnya kada sopan di muka rumah. Itu orang kada beriman ngarannya. Karena jar Nabi al-haya minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Binian rajin nang masalah handap, jujur di tangan kartak, buka kamban kada, baju sin itu kada beriman itu, kada malu. Padahal dalam tubuhnya itu aurat itu artinya aib. Nya kada sopan nampayakan aibnya, rambut bebukaan. Masalah handap lagi. Itu ngarannya apa? Orang kada beriman. Kada ada sopan, mestinya sopan. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, menjar Imam Fudail, khamsatun min alamatis syaqa. 5 perkara ini tandanya orang yang celaka. Kan dalam rahim mama, dalam rahim ibu tuh ditulis kalau kita, ditulis kita oleh malaikat, apakah kita ini celaka atau beruntung. Bila celaka artinya bakal jadi penghuni neraka, bila beruntung bakal penghuni surga. Itu ditulis dalam rahim ibu, ditulis sudah sebelum kita lahir, kita ditulis ini orang bakal celaka, matinya ke neraka. Ini orang beruntung, matinya ke surga. Nah tanda-tandanya orang nang celaka tuh kayak apa? Tanda-tandanya orang nang dalam parut ibu, dalam rahim ibu dicatat sudah sebagai orang celaka, sebagai bakal penghuni neraka. Tandanya ada 5. 1, al-qaswatu fil qalbi. Yang pertama, keras hati. Keras hati. Nah, apa arti keras hati ini tuh? Arti orang keras hati itu apa? Kada mampan dinasihati lawan nasihat Quran, hadis, nasihat agama. Kada mampan. Ikam kada bagus nangka itu dilarang Tuhan, kada boleh. Manjul. Kan aku yang kayak apakah? Aku juga mati kan neraka kan bawaan juga. Manjul dinasihati. Al-qaswatu, ada manusia yang kayak itu, ada benar manusia yang kayak itu, dinasihati manjul. Berarti orang nih calon sudah penghuni api neraka. Dinasihati Quran kada mampan, dinasihati hadis apalagi, dinasihati lawan perkataan wali, aginnya Quran aja kada dipakainya. Al-qaswah fil qalbi. Yang kedua tandanya jumudul ain. Jumudul ain itu artinya beku mata. Nah, beku mata artinya orang ini kada mau menangis mengingat banyak salah lawan Tuhan.
banyak salah lawan Tuhan, baik perkataan, penglihatan, pendengaran, tingkah laku, banyak yang salah. Tapi kadang maunya menangisi, bakok matanya itu. Nah ini tandanya juga. Nah yang ketiga, qillatul haya, kada pemalu orangnya tadi, kada penyupan tadi, berbuat jahat kada supan. Itu tandanya juga, tanda bakal celaka itu, kada supan. Yang keempat, ar-ragbatu fid dunya, kegemaran pada dunia. Yang kegemaran itu dunia, akhiratnya kada gemar, beribadahnya kada katuju. Kegemaran itu urusan-urusan nang keramaian dunia ini. Yang kelima, tulul amal, merasa panjang hidupnya, merasa lama lagi hidupnya. Bila orang merasa lawas lagi hidup, itu bakal kada baik dah. Nah jadi 5 macam itu, amun sakalimanya ada pada diri orang itu, komplit sudah artinya. Orangnya pengarasan kada kau dinasihati, menangisi kesalahan kada mau, berbuat jahat kada supan-supan, urusan keramaian dunia inya katuju benar. Nang kelima pulangnya merasa lagi lawas hidup di dunia ini. Bila kalimanya itu ada dalam diri orang itu, maka berarti orang ini sudah 100% tandanya celaka. Bila sebuting ada, semacam ada, nah semacam itu ada. Bila 2 macam ada dalam dirinya, berarti 2 macam ada tanda-tanda celaka. Hadis ke-29. Kelebihan menunaikan kefarduan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannata qala na'am rawahu Muslim. Artinya daripada Jabir radhiyallahu anhuma bahwasanya seorang lelaki bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya wahai Rasulullah aku hanya sembahyang yang wajib saja dan puasa pada bulan Ramadan saja, dan aku menghalalkan yang halal, artinya aku berusaha yang halal, dan mengharamkan yang haram, artinya menjauhi yang haram, apakah aku dapat masuk surga? Masuknya masuk surga nang langsung, masuk surga nang kada berhisap lagi. Ini masuk surga ya semuaan. Orang nambah iman tuh walaupun sekecil apapun imannya, asal ada iman aja masuk surga. Cuma terlebih dahulu singgah di neraka, ada sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, hanya akhirnya pindah ke surga. Tuh asal orang beriman aja. Nah si din ini betakun supaya masuk surga itu nang kada bersinggahan di neraka itu nah. Nabi SAW bersabda iya. Iya aja Nabi, maknanya engkau akan masuk surga. Jadi artinya orang ini pekerjaannya hanya 2, melaksanakan yang wajib lawan dirinya, menjauhi yang haram, itu aja.
Sembahyang nang wajibnya aja, puasa nang wajibnya aja, zakat nang wajibnya aja juga. Semuaan nang diperbuatnya nang wajibnya. Biasa menggawe kabliyah kada biasa. Sembahyang duha kada juga. Bewitir apalagi, tahajud maginnya. Pokoknya nang digawe nang wajibnya aja. Tapi nang halal diperbuatnya, segala yang haram dijauhinya. Maka orang seperti ini masuk surga sudah. Kan tanpa singgah di neraka. Asa bujur-bujur kawa ka itu. Nang wajibnya semuaan digawi, nang haram semuaan dijauhi, pekerjaannya nang halalnya aja. Bila kau macam itu masuk surga dah. Walaupun gak ada usah banyak baca Quran, gak usah berselawat, gak usah berzikir, gak usah apa. Itu dijamin oleh Nabi masuk surga sudah. Nah, diadakan hal-hal yang sunat, itu gunanya hal sunat itu pertama gunanya untuk menutupi kekurangan-kekurangan nang wajib. Nah itu. Amun nang wajibnya aja kita kawa tapi sempurna. Nang haram semuaan dijauhi, itu sudah beres, sudah ke surga, dah mati. Kada ada singgah di neraka lagi. Tapi berhubung Allah itu maha tahu bahwa manusia itu akan sulit melaksanakan yang wajib dengan sempurna. Allah mengetahui bahwa manusia itu sulit meninggalkan yang haram seluruhnya. Diadakan oleh Allah hal-hal yang sunat. Nah, gunanya yang sunat ini apa? Yang pertama gunanya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang fardu itu. Nah, sembahyang sunat itu gunanya apa? Menutupi kalau ada sembahyang fardu nang cacat. Kalau ada sembahyang fardu kita nang kurang beres, itu sembahyang sunat itu nang menutupinya kena di akhirat. Misal orang ini sepanjang umur sembahyang fardunya misal ada 2-3 hari, ada 2-3 macam, 2-3 buting nang kada sembahyang fardu. Sepanjang umurnya mulai balik sampai mati, misalnya zuhur ada 3 kali Jesua kada sembahyang. Asar ada 3 kali juga kada sembahyang. Nah, tapi sembahyang sunatnya banyak. Ini witirnya banyak, qabliyahnya banyak. Nah, itu kan yang menutupi kekurangan-kekurangannya. Nah, karena manusia itu sulit melaksanakan yang wajib itu sempurna, itu sulit. Pasti ada kekurangan-kekurangannya. Makanya Allah memerintahkan kita akan gawian nang sunat-sunat itu, menutupi nang fardu nang kita kurang melaksanakannya. Nah, kemudian lagi gunanya nang sunat itu adalah meninggikan derajat kita, menambah kedekatan kita kepada Allah. Kalau nang fardu-fardu ini kita sempurna, nang fardu-fardu ini biris, nah fungsinya nang sunat ini kada menapali nang fardunya sudah baik. Fungsinya nang sunat apa? Menambah kedekatan kita kepada Allah. Nah, menambah kedekatan kita kepada Allah. Itu fungsi nang sunat tadi. Nah, baik itu sunat yang bersangkutan dengan badan macam sembahyang, sunat yang bersangkutan dengan harta seperti sedekah sunat. Nah, semua itu gunanya adalah tadi. Orang nang zakat mungkin kada biris, mungkin zakatnya ada kurang hitungannya, atau penyerahan zakatnya kurang kada pas tempatnya, maka zakatnya itu kada sempurna. Misalnya zakat mestinya zakatnya tahun ini 1 juta nang dikeluarkannya, tapi kenapanya salah hitung, diperkirakan 900.000 aja, 1.000 dikeluarkannya, padahal 1 juta mestinya. Nah, berarti zakatnya kada sempurna. Nah, menutupi itu apa? Ada kena sedekah-sedekah sunat. Bersedekah lawan ini, memberi makan orang ini, membantu orang ini, itu menutupi kekurangan-kekurangan zakatnya. Nah, bila zakatnya ini sudah sempurna, bagus,
inya bersedekah pulang. Nah, sedekah ini banyak-banyak pulang fungsinya untuk menghapuskan dosa-dosa, untuk memadamkan kemarahan Tuhan, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Banyak pulang macam-macam guna sedekah itu. Pokoknya fungsi pertama dari nang sunat itu menutupi kekurangan yang wajib. Jakanya kita tahu bujur nang wajib ni biris semuaan, nang haram semuaan kita kau meninggalkan. Jakanya tahu ka itu kada perlu sembahyang sunat, kada perlu puasa sunat, kada perlu sedekah sunat. Asal kita kawan nang wajib sempurna, nang haram sempurna dijauhi, sudah jadi Nabi masuk surga. Naam, masuk surga tanpa dihisap lagi. Walam azid ala dzalika syai'a, dan aku kada menambah daripada itu sesuatu. Sembahyang 5 itu pang sehari. Puasa Ramadan pang puasanya. Bisa ke surga wahai Rasulullah? Qala Nabi na'am, bisa ke surga. Tapi asal bujur-bujur nangka itu. Nah, kemudian bab ketiga, habis sudah bicara masalah hadis-hadis. Ini masuk kepada bab yang ketiga pada bicara ikhlas dan sidik. Nah, sidik artinya adalah kemurnian daripada ikhlas itu sendiri. Pasal pertama pada menyatakan hakikat al-ikhlas dan as-sidik. Al-ikhlas, adapun tentang ikhlas, maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maksudnya, dan mereka tidak disuruh, tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan baginya Allah akan agama. Jadi ayat ini memberikan pengertian kepada kita. Yang pertama, bahwa kita disuruh beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita disuruh ikhlas dalam beragama. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Hudzaifah ibnil Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas. Lalu baginda bersabda, sa'alatu Jibril anil ikhlas ma huwa? Faqala sa'alatu Rabbal izzati anil ikhlas ma huwa? Faqala sirrun min asrari awda'tuhu qalba man uhibbu min ibadi. Artinya, ujar Hudzaifah, aku telah bertanya akan Jibril. Artinya, aku telah bertanya, ini sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah, aku telah bertanya akan Jibril tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ikhlas itu. Lalu Jibril berkata, aku juga bertanya tentang ikhlas itu kepada Allah Ta'ala. Maka ia menjawab dengan firman-Nya, ikhlas itu ialah suatu rahasiaku. Ikhlas itu jadi Tuhan rahasiaku, yang aku letakkan, yang aku titipkan akan Dia di dalam hati hamba-hambaku yang aku kasihi. Jadi artinya bahwa orang yang bisa ikhlas itu hanya orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Itu artinya, bila orang itu kalau dikasihi Allah, orang itu kalau dicintai oleh Allah, kada kawa ikhlas. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ikhlas itu ialah menunggalkan
mengkasat Allah pada membuat ketaatan. Ikhlas itu ialah menunggalkan mengkasat Allah. Artinya di dalam mengerjakan sebuah ketaatan kepada Allah itu di dalam hatinya hanya ada satu tujuan, yaitu Allah. Itu ikhlas. Yaitu dengan bahwa seseorang itu hanya menghendaki dengan ketaatan yang dilakukannya itu akan menghampirkan diri kepada Allah, bukan mencari sesuatu yang lain daripada itu. Sama ada kepura-puraan bagi manusia, kepura-puraan, tasannu', atau memperolehi pujian di sisi manusia, atau apa jua nilai pujian daripada makhluk, atau apa jua maksud selain daripada menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah itu ikhlas artinya. Baik sembahyang, baik puasa, baik bersedekah, baik mengajar ilmu, baik menuntut ilmu, bila tujuan di dalam hatinya mendekatkan diri kepada Allah, kada ada yang lain pada itu, nah maka itu ikhlas ngarannya. Maka bila ikhlas ini, satu, dekat dengan Allah. Yang kedua, bila ikhlas itu berpahala. Jadi berpahala jadinya. Yang ketiga, bila ikhlas itu dipuji oleh Allah. Yang keempat, bila ikhlas itu dipuji oleh manusia. Yang kelima, bila ikhlas itu menuntung pekerjaannya. Banyak lagi bila ikhlas itu. Jadi beribadah tadi, menuntut ilmu, mengajar ilmu, berzikir. Nah, tujuannya hanya satu, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lain-lainnya itu tak umpat di situ. Bila kita tujuannya sudah untuk mencari penilaian dari manusia, nah Allah kada menilai lagi. Allah kada menilai lagi. Bila orang beribadah mengerjakan kebaikan supaya dipuji oleh manusia, Tuhan kada muji lagi. Tuhan kada memuji lagi. Tapi bila orang beribadah itu tujuannya karena Allah, Tuhan memuji. Maka bila Tuhan memuji ini, otomatis manusia pun memuji. Bila dekat lawan Allah, otomatis dunia pun dekat lawannya. Dan perbuatan menuntut ilmu, mengajar ilmu, nah, bila disetujuannya tadi mendekatkan diri kepada Allah, itu menuntung, artinya sempurna. Ibarat kita mengaji itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, nak menuntung untuk kena kajinya. Mengajar ilmu tujuannya mengajar itu mendekatkan diri kepada Allah, nak menuntung untuk kena mengajarnya. Nah, apakah lagi bila tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, maka amal kebaikan itu kita bisa sempurna melakukannya. Bakawan kah? Bila bakawan tuh kan bakawan tuh disuruh oleh Allah. Orang beriman itu saudara kepada orang yang beriman lainnya. Innamal mu'minun ikhwah. Orang beriman tuh bersaudara. Nah, bila inya bakawan itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, nah bakawannya itu menuntung. Bakawannya itu sampai mati.
Tapi bila bakawannya itu karena ada kepentingan yang lain, nah kada mau tuh menuntung. Ini bila kepentingannya habis juga perkawanannya. Bila kepentingannya luput, nah selesai juga persahabatannya. Nah jadi ngaran ikhlas itu tadi, bila beribadah yang ditujunya itu adalah supaya dekat lawan Allah. Nah sama aja orang beribadah tujuannya supaya mendapat keridhaan Allah, ikhlas juga. Orang beribadah supaya masuk surga, ikhlas juga itu. Karena masuk surga itu keridhaan Allah. Orang beribadah karena menjunjung perintah Allah, ikhlas juga ngarannya. Dan berkata Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, ikhlas itu ialah membersihkan perbuatan daripada bercampur dengan makhluk. Dan beliau juga ada berkata, ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk. Artinya mencari perhatian makhluk. Ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil perhatian makhluk. Dan mengikuti Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala pula, ikhlas itu ialah terpelihara daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk. Dan sidik, benar itu membersihkan diri daripada peranan nafsu. Maka orang yang ikhlas itu tiada ada ria baginya, dan orang yang sadik benar itu tiada ada ujub, merasa bangga di dalam dirinya. Dan berkata Abu Ya'qub As-Susi radhiyallahu anhu, apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam dirinya, dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Bila orang ikhlas tuh merasainya ikhlas, berarti kada ikhlas sama dengannya. Dan semuaan nang makam-makam agama itu seperti demikian. Bila orang merasa dirinya ikhlas, berarti kada ikhlas. Bila orang merasa dirinya takut lawan Tuhan, berarti kada takut. Bila orang merasa dirinya itu wara, berarti dustainya kada wara. Bila orang merasa dirinya itu zuhud, berartinya kada zuhud. Bila orang merasa baik, berarti paling jahat manusia dia. Merasa dirinya baik, merasa dirinya ikhlas, merasa dirinya ini ahli ibadat, merasa dirinya ini menuntut ilmu, merasa dirinya baik. Padahal orang yang paling jahat di sisi Allah adalah dia. Apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Naku berikan ambil naku ikhlas, berarti kada ikhlas tuh. Ikhlas tuh berana aja. Asih ambil aku ikhlas berikan, nah ikhlas tuh kada ikhlasnya. Berarti ada apakah di balik itu nang kepentingan dirinya. Makanya ikhlasnya berana aja. Dan berkata Zunnun radhiyallahu anhu, tanda ikhlas itu ada 3 perkara. Pertama, wujudnya, arti wujud itu adanya kesamaan antara pujian dan celaan orang lain. Sama dalam arti bukan sama 100% lain. Arti sama itu inya dipuji orang, kada melalaikan dia dari Allah. Inya dicela orang, kada melalaikan dia dari Allah. Nah itu artinya. Inya dipuji orang, kada bangga. Dicela orang, kada sakit hati. Kada ada masalah.
orang memuji, terima kasih, orang kada memuji, kada apa-apa. Nah itu maka itu tandanya ikhlas. Bila dipuji orang lalu bersemangat, nah, bila dicela orang lalu pinakulir, nah itu kada ikhlas sudah ngarannya. Orang mencela kada jadi masalah, orang memuji kada jadi masalah, orang mahirani kada jadi masalah, orang kada mahirani kada jadi masalah. Itu tanda ikhlas. Artinya kada jadi masalah itu apa? Kada membuat inya susah. Kadang-kadang kita dipuji orang, dihargai orang, lalu kita lupa diri. Nah itu jangan. Dicela orang, lalu kita dalam hati ini marah. Jangan juga. Jadi itu urusannya adalah hati. Urusannya adalah hati. Kedua, lupa melihat amal dalam beramal. Lupa melihat amal dalam beramal. Nah, artinya apa? Inya menganggap bahwa ibadah yang diperbuatnya itu adalah bihaulillah wa quwwatih. Nah, menganggap ibadah yang diperbuatnya itu dengan daya upaya Allah, bukan dirinya. Itu tanda ikhlas. Bila inya menganggap nang beramal beribadah itu dirinya, itu sudah bahaya, sudah ada ikhlas lagi. Jadi nang berbuat kebaikan, nang berbuat sedekah, berbuat apa, inya menganggap itu adalah daya dan upaya Allah, bihaulillah wa quwwatihi. Yang ketiga, menuntut pahala amal di akhirat saja. Yang menghendaki balasan amalnya di akhirat saja. Di dunia diserahkannya kepada Allah. Nak diberi dalam dunia Tuhan nak kada jadi soal. Tapi yang penting di akhirat yang diharapkannya. Nah itu tandanya ikhlas. Ada orang memberi kita beri. Betul orang ini tuh lalu kita kada baik lagi. Lalu ampih kita beri. Nah itu artinya menuntut balasan di dunia. Jakanya menuntut balasan di akhirat kada mau baampih. Kada mau baampih. Jaka menuntut balasan di akhirat. Nah kita bisa mau ongkosi, mau nyumbang, membantu si Pulan bin Pulan. Kita beri duit tiap minggu, kita beri duit tiap bulan, kita beri duit tiap 6 bulan, beri duit tiap tahun. Ini sekalinya Pulan ini memusuhi aku. Sekalinya Pulan ini kada hormat lagi lawan aku. Ampih ku bantu. Berarti nang selama ini tuh kada ikhlas ngarannya. Berarti nang selama ini kada ikhlas. Nah itu nang banyak menggugurkan ibadah manusia. Nah, kita kada tahu ibadah kita baik kadanya kalau kada tak uji dengan demikian itu. Dan itu pernah dialami bukan oleh sembarang manusia. Abu Bakar Siddiq pernah mengalami itu. Abu Bakar ini ada membantu orang sakit ngarannya Mistah. Mistah ini orang fakir miskin dibantu oleh Abu Bakar. Diberi makani hari-hari. Berpuluh-puluh tahun kayak itu. Sekalinya si Mistah ini menyebarkan isu bahwa Aisyah anak Abu Bakar berpacaran lawan sahabat Nabi. Si Mistah nih. Maka Aisyah ini anak oleh Abu Bakar Siddiq. Mistah yang diungkusi mulai awal hidupnya diungkusi orang fakir, orang miskin. Sekalinya Tuhan menyebarkan isu, menyebarkan gosip bahwa Aisyah berpacaran lawan Safwan sahabat Nabi. Ribut orang Madinah. Abu Bakar tahu. Mistah sekalinya yang menyebarkan gosip itu. Sarik Abu Bakar ampih membantu Mistah. Kada mau ungkusi lagi. Nah, secara akal tuh wajar aja nih tuh. Ya kalau secara akal kita cocok aja nih. Orang kayak ini luput dibantu ngarannya. Secara nafsu kita, secara pikiran kita ada patut dibantu, ini menyakiti mana dibantu mana kayak ini pulang.
Kalau Abu Bakar kada lagi membantu, turun ayat Allah, turun Al-Quran, menegur Abu Bakar jangan kayak itu. Walaupun orang itu demikian, tetap inya dibantu, tetap inya dinafkahi. Nah, jadi itu. Kalau orang mengharap pahala akhirat, kada memandang siapa yang dibantu. Nang musuh kah, nang menyakiti kah, nang menyemani kah, nang membantu kah, tetap diberi. Kalau orang memandang pahala akhirat. Tapi bila orang menghendaki ganjaran di dunia, nah itu berbeda. Bila nang menyakitinya kada dibantunya, nang menyemaninya itu nang diberi. Itu kalau sudah memandang kepada pahala atau balasan dunia, itu tanda-tanda kada ikhlas ngarannya. Dan berkata Abu Utsman Al-Maghribi rahimahullah ta'ala, ikhlas itu ialah lupa akan pandangan makhluk dengan sebab kekalnya memandang kepada Khalik Allah. Ada yang mendahkan enggak itu? Ikhlas itu orang kada memandang kepada makhluk, yang dipandangnya kepada Allah. Ikhlas itu orang yang beribadah mendekatkan diri kepada Allah, kada mengurusi makhluk, memandang makhluk. Dan berkata Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala, ikhlas itu ialah bahwa sama segala perbuatan hamba itu pada zahir ataupun batin. Batinnya beribadah, zahirnya pun beribadah juga. Nang kada sama kayak apa orang yang zahirnya beribadah, hatinya kada beribadah, itu kada sama ngarannya. Bersedekah itu ibadah, tapi hatinya tujuannya supaya ini dipuji orang. Nah itu kan kada sama ngarannya antara zahir dan batin, kada sama. Sembahyang itu kan beribadah, mestinya hatinya beribadah juga. Ini sembahyang gerak-geriknya beribadah, tapi hatinya kada ikhlas. Nah itu kada hatinya kada ingat lawan Allah, itu berarti ngarannya kada ikhlas. Ikhlas tuh ujar sidin ini sama antara luar dan dalam. Dan berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, meninggalkan suatu pekerjaan karena manusia adalah riya. Meninggalkan suatu pekerjaan, meninggalkan suatu ibadah karena takut kepada manusia, itu riya. Ku kada hendak bersedekah sedikitannya pang duitnya, kayaknya dicela orang. Nah itu iya riya ngarannya. Kalau orang nang kada memandang manusia, sedikit kah bersedekah tuh banyak kah? Nya kada supan sedikit bersedekah, jadi kada usaha. Nah itu artinya meninggalkan beribadah karena manusia, itu riya ujar sidin. Dan mengerjakan suatu pekerjaan karena manusia, sembahyang karena ini, puasa karena ini, bersedekah karena ini, adalah syirik. Ngaran itu menyekutukan Allah. Dan ikhlas itu bahwa engkau selamat daripada kedua perkara ini. Ikhlas itu riya kada, syirik kada, di antaranya itu ada ikhlas. Ketika Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala ditanya, apakah yang paling susah dilakukan oleh nafsu? Beliau menjawab, ialah ikhlas. Itu paling susah. Paling susah. Ikhlas itu orang yang ikhlas itu orang yang selalu dibimbing, maka dibimbing. Kalau dibimbing kada kawa ikhlas itu karena susah. Karena ikhlas itu suatu yang tidak ada apa-apa habuan. Arti habuan itu bagian bagi nafsu di dalamnya. Kita ambil contoh umpamanya. Ada duit yang 20 juta atau berapa juta kah? 50 juta ada berisi duit. Nah, duit ini banyak penggunaannya kawa. Duit ini dibawa umrah kawa.
duit ini diberiakan lawan orang yang menderita, kada kawa berobat, kada kawa makan, kada kawa minum, kada kawa mengungkusi anaknya, kawa. Duit ini bisa diunjuk ke orang lain aja. Nah, duit ambil. Segan apakah? Bisa. Nah, lalu di antara banyak hal itu, nang mana nang kadada kepentingan bagian diri, itulah yang disebut ikhlas. Itulah yang disebut dengan ikhlas sebenarnya. Duit 50 juta. Mengku beriakan lawan si pulan itu, jak aku bawa umrah duitnya. Nah, berarti kada ikhlas sudah tuh umrahnya kayaknya. Kada ikhlas itu umrahnya. Kenapa? Karena ada kepentingan diri. Ada kepentingan bagian-bagian nafsu ngarannya. Karena mau diberiakan kada apa-apa lalu. Mun umrah tuh naik pesawat, nah, nyaman makan di sana, nyaman guring, nyaman beli lihat, kan nyaman tuh nafsu kita nih. Mun duitnya beriakan 50 jutaan orang, apa ada seorang bagiannya. Nah, jadi ikhlas itu nang kada ada bahagian itu. Nah, jadi makanya tadi ngalih ikhlas ini. Kada ada bahagiannya. Membantu orang. Nah, seorang ini misal sudah aja umrah, sudah naik haji umpamanya, sudah naik haji umrah, sudah ada duit, naik haji ini sudah lebih pada nang dituntut, karena haji itu sekurang-kurangnya 3 kali lah bagi orang sugih itu, 3 kali. Duit masih banyak lebihan, bawa naik haji kah pulang nih. Atau unjuk orang aja kan naik haji. Nah, namun seorang naik haji itu ada bagian dari nafsu. Kalau diunjuk ke orang lain, kalian apa-apa, nafsu kita kalau dapat jatah apa-apa. Nah, itu lebih ikhlas daripada seorang melaksanakannya. Nah, jadi ini ikhlas itu sesuatu yang tidak ada apa-apa bagian bagi nafsu di dalamnya. Apalagi beriakan duit itu lawan orang nang kada tapi katuju lawan kita. Nah, makinnya lagi bagus itu. Makin bagus lagi. Kenapa? Bertentangan dengan nafsu kita. Jadi nafsu mau beri ini tuh. Oh, nikah punya kada hira-hiran nih ya. Nah, itu nafsu kita kan kayak itu. Tuh beri isi tuh rancak membantu ika macam-macam. Nah, kadang-kadang kita memberinya itu karena orang itu menyamani kita. Nah, lalu ada bagian ngarannya bagi nafsu. Setiap ibadah yang ada bagian bagi nafsu itu disebut sidin kada ikhlas ngarannya, ujar Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Nah, kalau kita misal orang berbuat baik kepada kita balas, itu suatu kepastian, suatu kewajiban. Orang berbuat baik lawan kita balas, itu satu kemestian yang kita wajib dilakukan. Kalau bila orang berbuat baik lawan kita berbuat jahat lawan inya, itu jadi dosa ngarannya. Orang baik seorang kada baik lah. Nah, ini kada arti baik lawan orang yang berbuat baik itu bukan mesti memberi materi sama lawan inya, kada bisa banget itu dihitung. Misal bila orang memberi 10 juta juga kita berilah, duitnya mana nih beriakan? Itu bulik-bulik ngarannya. Nah, amun kita nang kada berduit ini, kita diberi orang 10 juta, kita perlu duitnya kita pakai. Berbuat baik lawannya kayak apa? Didoakan inya. Nah, itu sudah lebihan sudah. Jadi kita mendoakan, ya Allah, ampuni Sidin memberi aku tadi 10 juta. Ampuni Sidin, ridai Sidin. Nah, doa kita itu larang pada 10 juta harganya. Larang pada 10 juta itu dibalas. Nah, beda halnya dengan masalah yang kita baca nih. Nah, kita baca misalnya kita nak membantu, nah kita bari si anu membaik lawan aku. Nah, itu kada ikhlas lagi ngarannya. Itu kada ikhlas lagi. Kalau memberi kebaikan karena membalas kebaikan itu disuruh.
Ini semalam baruhan matahari kita ini, kita baruhan atari juga. Nah itu disuruh itu. Tapi kalau kita hendak menyumbangkan, hendak mengimpakkan harta, lalu kita pilih mana orang-orang yang selama ini mendukung aku, mana yang selama ini membantu aku, itu yang diberi. Nah itu ngarannya ada bagian nafsu di dalamnya. Itu sedikit halus bedanya itu bila kada dicermati, kada mengerti. Dan berkata Yusuf bin Husain rahimahullah ta'ala, perkara yang mahal sekali di dunia ialah ikhlas. Perkara yang larang, yang mahal, ikhlas. Kenapa maka larang? Karena ikhlas itu rahasia Allah yang dititipkan Allah di hati hamba nang dicintai Allah. Mahal jadinya. Rahasia Allah, sirrun min asrari istauda'tuhu fi qalbi man uhib. Nah itu rahasiaku dia Tuhan nang ku andak hanya di hati kekasihku. Jadi mahal benar ikhlas itu. Dan berkata Abu Utsman Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala pula, ikhlas orang yang awam ialah sesuatu amalan yang tidak ada habuan nafsu di dalamnya. Itu orang awam aja hanya. Orang awam itu ikhlasnya orang awam, orang nang beribadah nang kadada memikirkan keuntungan diri di dunia maksudnya. Bila ada ibadah nang tujuannya untuk menguntungkan diri dalam dunia, itu sudah kada ikhlas. Ini untuk orang awam. Pedagang-pedagang misalnya, karena anak raya ini nambah bagi lebaran kan. Langganan aja diberinya tuh langganan-langganannya. Lalu tujuannya apa? Supaya langganan ini menganggap aku nih bagus, supaya langganan ini menganggap karena aku nih pemberian yang bertukar kada kalayan lagi. Itu kada ikhlas sudah ngarannya, karena mengambil ganjaran di dalam dunia. Padahal jangan itu niatnya dibagi nang langganan kanang kada kapoke niatku mendekatkan diri kepada Allah, langganan itu kada bakal lapas. Kada bakal lapas. Maka itu niatnya sudah. Pokoknya bila hari aku berbagi, tapi langganan kanang kada aku beri. Niatku semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, bertambah banyak langganan. Tapi bila membagi lebaran supaya langgananku jangan buka hal lain, bukahan gininya. Kenapa? Karena Allah sudah buka berdahulu. Allah sudah buka lari berdahulu meninggalkan dia. Dan ikhlas orang yang khawas ialah sesuatu amalan yang berlaku ke atas mereka bukan dengan mereka, maka tampak pada mereka ketaatan sedangkan mereka seakan-akan tidak ada apa-apa hubungan dengannya, dan mereka sedikit pun tidak melihat ke atas dan mereka juga tidak mengiranya. Nah, ikhlas orang-orang yang sudah khawas itu lain lagi pulang. Ikhlas mereka itu mereka merasa bahwa kada beramal, kada beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Kada memandang nambah ibadah itu dirinya sendiri. Nah itu ikhlasnya orang khawas itu lebih lagi.